udara yang ada di sapi tank ini keluar, kita akan tertahan kan? Ketika kita membuang kotoran itu. Nah, kalau ada lubang ventilasinya, lah udara atau air yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu akan mudah mengalir ke. Oke, halo teman-teman. Seperti biasa, kita udah tahu ya ini lokasinya di mana. Udah sering kita buat video di sini ya. Tapi dengan kali ini kontennya beda dong. Kita lihat ada supervisornya lagi memandang-mandang. Kita mau tanya-tanya karena di situ ada sesuatu yang kita lihat. Nah, itu apa itu? Kita tanya saja langsung sama supervisor. Halo Mas Agung. Halo. Ini Mas mau nanya-nanya ini. Ketemu lagi. Iya Mas. Kita gimana? Ini tak lihat kok ada apa ini Mas ya? Oh ini toh? Iya, boleh dijelaskan Mas apa ini Mas? Oh ini salah satu item pekerjaan dari pekerjaan rumah tipe 45 ini. Oke. Nah, apa ini Mas? Ini itu pekerjaan sapi tank, septic tank. Septic tank. Iya. Oh iya. Gitu. Nah, sebenarnya ada banyak item sih, banyak material yang bisa digunakan saat pekerjaan septic tank. Iya. Kalau kita ini pakai apa ini Mas? Kalau kita ini pakai bis beton. Bis beton ini jadi beton ya teman. Iya. Ini buat sendiri atau udah ada? Ini pabrikasi. Oh jadi udah kita beli jadi teman. Iya pabrikasi. Kita yang septic tanknya itu isinya 3 bis beton. Iya. Satu lubang 3 bis beton, jadi ada 6 bis beton. Oke, ini ada 2 lubang berarti. Iya, yang satunya itu buat untuk kotoran. Iya, yang satunya ya yang sini buat kotoran, ini nanti langsung dari kloset. Yang satunya ini nanti buat resapan. Buat resapan. Oh, oke. Nah, jadi ketika air nanti kembali ke tanah, itu sudah diolah di lubang yang satunya. Nanti ketika air ini turun ke tanah, kembali ke tanah airnya kan karena dari tanah harus kembalikan ke tanah lagi kan ya. Itu sudah bersih lagi. Iya, gitu. Oke. Ada sedikit quote teman-teman. Iya. Oke lanjut. Nah, ada beberapa item pekerjaan yang menggunakan sapi tank ini. Oh, ada truk lewat sih, benar. Nah, ini ada truk ini mau isi pasir untuk yang rencananya kita pondasi. Oh, iya. Ayo lanjut. Yuk lanjut Mas Agung. Iya. Ada beberapa item pekerjaan di rumah ini, salah satunya sapi tank. Dan sapi tank pun juga ada beberapa jenis sapi tanknya. Iya. Nah, yang di rumah ini kita menggunakan sapi tank dengan material bis beton. Oke. Nah, ada juga yang menggunakan biofil. Biofil. Nah, di salah satu proyek kita juga ada yang menggunakan biofil. Oke. Nah, alhamdulillahnya di lokasi tersebut sudah sold out. Oh, gitu, iya. biofil. Kemudian ada juga sapi tank yang menggunakan pasangan bata kumbung. Ada yang bata kumbung juga ya Mas ya? Itu yang berarti kita buat sendiri pakai bata kumbung tersebut ya? Nah gitu. Oke, kalau kedalamannya berapa ini Mas? Ya, kalau kedalamannya, kalau bis beton ini kurang lebih 90 cm tingginya. 90 cm tingginya. Ya, oh iya. Tingginya 90 cm. Bis betonnya Mas ya? Iya. Untuk bis betonnya 90 cm kali 3. Oke. Nah, berarti kan kurang lebih hampir 3 meter ya? Iya, betul sekali. Nah. Oke, bentar. Tuh, oke. Bongkar pasir di sini teman-teman. Ini nanti, Mas Agung ini nanti tipe berapa Mas ini? Ini Kavling A11, nanti tipenya tipe 48 2 lantai. Tipe 48 2 lantai. Oh, berarti kayak yang itu Mas ya? Iya, benar sekali. Kayak yang itu teman-teman. Iya, kayak yang itu. Tipe 48 2 lantai. 48 2 lantai seperti itu, cuma nanti lebarnya ini lebar 6. Oh, lebar 6 meter. Oke. Oke, kita lanjut Mas Agung. Oke. Kembali ke laptop. Oke. Iya. Kembali ke septic tank. Nah, ini kontraktornya, teman-teman. Iya. Lanjut, Mas Agung. Oke. Nah, ini juga kita menggunakan ini paralon PVC
yang mengalirkan kotoran itu dari kloset ke ini. Ada dua standar sih. Ada yang menggunakan PVC dengan diameter 4 inch. Ya. Ada yang juga yang menggunakan 3 inch. Nah, kebetulan ini kita menggunakan diameter dengan 3 inch. Oh iya. Paralonnya PVC. Gitu. Nanti dari rumah disalurkan ke yang lubang yang satu ini, lubang kotoran. Ya. Setelah diolah di situ, kemudian baru dialirkan ke area lubang resapannya. Nah, ini resapan kotoran. Nanti ada resapan lagi di situ. Nah, itu adalah resapan untuk limbah rumah tangga. Seperti ketika menggunakan wastafel di dapur. Ya. Nah, itu nanti ngalirnya ke area resapan limbah rumah tangga. Oh iya. Gitu. Sebelumnya kalau sudah itu baru dialirkan ke area gorong-gorong lah. Di gorong-gorong ini nanti kita harapannya adalah bersih hanya untuk aliran air hujan karena semua sudah tertampung di resapan rumah masing-masing. Oh iya, jadi setiap rumah udah ada resapannya sendiri teman-teman. Sudah, harus ada itu. Godnya nanti untuk air hujan saja, gitu. Iya, jadi bersih ya. Kita itu fungsikan untuk sebagai air hujan. Biar nggak over kapasitas lah. Iya, mencegah banjir juga. Ya. Oke Mas, kalau untuk sistem ini air, misalkan air dari mana itu ke sini itu gimana? Iya. Kalau sistem sapi taying itu kan kita minimal itu harus ada 2 lubang. Harus ada 2 lubang. Iya, 2 ruangan. Nah, yaitu tadi ketika pipa yang dari kloset, dari dalam rumah, itu masuk ke lubang yang pertama. Oke, lewat pipa ini. Iya, pipa itu. Nah, kita masuk ke lubang yang pertama, diolah dari yang asalnya tinjanya itu yang utuh-utuh gitu, diolah sampai hancur. Ya. Nah, setelah hancur itu kan dia akan mengendap. Iya. Mengendap. Terus yang airnya. Ketika kan pasti kalau di lubang pertama ini nggak harus ada airnya, nggak bisa kosong. Oh, harus gitu ada airnya. Harus karena air itu yang mengolah kotoran tadi. Oh, yang mengurai kayak gitu ya? Iya, yang mengurai. Nah, kalau nggak ada airnya, maka akan cepat penuh nanti. Oh, gitu ya. Harus ada airnya. Nanti ketika sudah masuk ke titik yang paling atas, itu nanti baru bisa dialirkan ke yang lubang resapannya. Baru nanti ke sini. Yang lubang kedua. Lah, lubang kedua ini nggak boleh diplester bawahnya. Ya? Airnya harus meresap ke tanahnya. Oh, gitu. Jadi ini terhubung, Mas ya? Iya, nantinya akan terhubung. Ya? Nah, ini yang lubang pertama ini harus menjaga isi airnya. Nggak boleh kosong, harus ada airnya. Oh, gitu ya. Nah, yang ini lebih baik kosong. Karena airnya nanti akan diserap ke tanah lagi. Ya. Iya. Oke. Ya kan, ya itu tadi sih yang di awal tadi ya. Nah, ketika air yang dari tanah ya juga harus dialirkan ke tanah lagi. Ya. Nggak boleh ke laut, Mas ya? Nggak boleh, harus ke tanah lagi. Bahkan dibuatkan biopori pun juga harus ke tanah lagi. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya Mas Agung. Ya. Kalau kesalahan yang bisa terjadi dalam pengerjaan ini? Oh ya, kesalahan yang paling rentan terjadi itu ya penuh, sapi tank penuh. Nah, itu yang sering terjadi. Yang pertama dikarenakan kondisi di lubang pertama itu nggak ada airnya. Nah, padahal di lubang pertama itu kita harus semaksimal mungkin untuk menampung air. Dibuat gunanya adalah yaitu mengurai kotoran tadi. Oh iya. Nah, itu. Nah, dikarenakan sering penuh, yaitu karena di lubang pertama nggak ada airnya. Jadi kotoran itu nggak bisa terurai dengan maksimal. Oh, gitu ya. Setelah itu, kalau resapan standar sebenarnya kalau resapan itu semua ya insya Allah nggak sering ada problem lah untuk resapannya karena pekerjaannya sangat mudah kan, kecuali air tanahnya tinggi atau gimana gitu. Iya. Kemudian yang kedua adalah sering lupanya pekerjaan lubang ventilasinya. Lubang ventilasi itu yang gimana, Mas ya? Nah, jadi ini ketika ditutup, ya, ketika sapi tank ini ditutup itu harus ada lubang ventilasi.
Oh, harus ada lubang ventilasi. Lubang yang ada ditutup itu. Jadi sapi tank ini harus ada ventilasinya, harus ada udaranya yang masuk. Nah, soalnya gitu gini, ya kita nyiram dari kloset itu ya. Ya. Kalau nggak ada udara yang dari luar itu, untuk udara yang ada di sapi tank ini keluar, kita akan tertahan kan. Ketika kita membuang kotoran itu. Nah, kalau ada lubang ventilasinya, lah udara atau air yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu akan mudah mengalir ke sapi tank karena adanya lubang ventilasi itu. Jadi cross ventilasinya itu ada gitu loh untuk memanfaatkan maksimal pembuangannya. Itu biasanya yang tukang sering kelupaan itu. Jadi di sini kita tetap benar-benar awasi untuk bagaimana nanti pekerjaannya sesuai dengan standar. Oke, gitu teman-teman. Itu kalau untuk lubang ventilasi ini sepele tapi luar biasa kalau ketinggalan gitu. Ya. Oke, makasih Mas Agung untuk materinya luar biasa ini. Iya, nanti kapan-kapan hari lagi main-main ke proyek kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pelaksanaan item pelaksanaan pekerjaan rumah lainnya. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Siap. Terima kasih juga teman-teman. Sekian dulu ya. Karena udah siang, udah panas banget. Udah sekian dulu dari channel Granular Property. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.